wabarakatuh. Di video kali ini aku mau ngebahas tentang isolasi mandiri yang aku alamin ya, dan sepengetahuan aku. Ini berdasarkan pengalaman aku aja sih, berdasarkan apa yang aku alamin, apa yang aku rasain ya, aku sharing gitu ke kalian. Jadi pertama kali aku diperbolehkan isolasi itu setelah aku udah di screening COVID gitu, udah dicek semua dari mulai darah, cek lab, cek toraks gitu, dan semua tuh baik-baik aja, termasuk saturasi aku gitu kan. Nah ketika itu semua hasilnya bagus gitu, nah disitulah kita boleh diperbolehkan, diizinkan untuk isolasi mandiri gitu. Jadi isolasi mandiri itu tergantung dengan kondisi tubuh kita, kondisi badan kita. Kalau misalnya kondisi badan kita itu tidak mengalami gejala atau OTG ya, orang tanpa gejala, ataupun dengan gejala ringan, itu biasanya diperbolehkan untuk isolasi mandiri aja. Jadi nggak perlu dirawat gitu, nggak perlu dirawat di rumah sakit. Jadi kita cukup isolasi mandiri aja. Nah banyak yang mengira kalau isolasi mandiri itu dapat obat nggak dapat obat gitu ya kan. Itu salah ya. Jadi kita kan isolasi mandiri itu kan dimonitor sama pihak rumah sakit, misalnya sama pihak rumah sakit yang kita berobat ke sana gitu. Jadi dimonitor sama pihak rumah sakit kondisi kita gimana setiap harinya, dan itu udah jelas kita positif, udah jelas kita pasti harus terapi untuk melemahkan si virusnya, untuk melemahkan si COVID-nya itu, dan kita dikasih obatnya untuk itu. Apa sih terapi obatnya gitu? Nah, sepengalaman aku, kalau aku dikasih obatnya itu ada antivirus, udah jelas ya, buat melemahkan si virus, mematikan si virus seperti itu, sama antibiotik itu kan antibakteri ya bisa aja ya kan, di dalam tubuh kita ini ya ada bakterinya ya, pokoknya antibiotik dan antivirus itu ada gitu, dikasih gitu kan. Terus sama vitamin C, vitamin D3, sama suplemen zinc itu buat daya tahan tubuh kita gitu, supaya bisa ngelawan si virusnya yang udah ada di dalam tubuh kita gitu kan. Oh ya, sama kita dikasih obat untuk cuci hidung sama kumur-kumur. Aku mau kasih lihat contoh obatnya ke kalian. Obat itu kayak gimana sih? Aku mau kasih lihat ke kalian. Tunggu ya. Tada! Sebanyak ini obatnya. Ya, betul. Sebanyak ini. Jadi, ya kan selama 21 hari kita kan diisolasi mandiri ya kan. Ya tentunya kita minum obat dong setiap hari selama 3 minggu itu. Sebenarnya obatnya sama aja, cuman yang membedakan di minggu pertama itu kita dikasih yang namanya obat antivirus. Nih, kayak gini. Aku buka ya. Ini udah habis karena aku udah minggu ketiga. Ini udah habis. Ini nih, mana sih kameranya nih? Jadi ini itu namanya Fluivir. Jadi Fluivir itu isinya oseltamivir. Nah, oseltamivir itu adalah obat buat si virusnya. Nah, kemudian aku dikasih antibiotik. Nih, ini udah habis karena aku gunting-gunting, jadi udah habis kayak gini. Antibiotiknya azitromisin. Jadi itu terapinya 5 hari. 1 hari minumnya sekali aja. Ya. Terus dikasih vitamin C
Nah, vitamin C ya kan. Vitamin C ini aku minumnya sehari 2 kali. Aku udah habis nih. Jadi karena aku udah terapi minggu ketiga, obat-obatan aku udah habis. Sama vitamin D. Jadi ada dikasih vitamin D. Nah kalau ini aku minumnya sehari langsung 2 tablet. Karena ini dosisnya kan 1000. Jadi dosis yang aku minum itu 2000 per hari. Terus aku dikasih nih zinc. Zinc itu suplemennya kayak gini. Kayak gini. Aku minum setiap hari, ada yang 2 kali sehari, 1 kali sehari. Kalau untuk vitamin D itu sehari sekali aja, tapi langsung 2 tablet. Udah itu sama aku dikasih obat lambung, tapi aku nggak pernah minum sih soalnya aku ngerasa kayak ya aku nggak sakit lambungnya gitu, jadi aku nggak minum. Nih ranitidin, minum. Dikasih obatnya itu. Sama aku dikasih buat cuci hidung. Jadi setiap kali ya sering-sering cuci hidung gitu kan, dikasih larutan ini infus NaCl. Kasih larutan infus NaCl. Jadi ya udah, kalau misalnya ya udah kan, jadi kan pakai ini aja sih, pakai squid atau suntikan ini. Disuntik di jarumnya buat kita ambil airnya dari ini ya, dari botolnya. Nanti setelah kita mau masukin hidung, kita cabut aja jarumnya. Jadi kayak semprotin gitu ke dalam hidung gitu, dimasukin, jadi semprotin aja. Itu namanya cuci hidung. Terus aku dikasih ini obat kumur. Ini seger banget sih ini obat kumur dibandingkan obat kumur yang lain, kayak contohnya kayak Minosep. Ini Minosep, kayak betadine gargle gitu. Betadine gargle gitu udah itu banyak banget bau. Jadi lebih ngerin ini Minosep. Udah itu aja obat-obatan aku. Sama aku dikasih itu ya, bekal isolasi mandiri. Dikasih ini oximeter, jadi buat ngukur oksigen kita berapa persen dalam tubuh kita kayak gitu, biar kalau misalnya kita ngerasa yang nggak punya sesek ya itu ya dicek terus gitu oksigennya berapa. Sama termometer ya pasti ya dikasih buat ngecek setiap harinya suhu badan kita tuh berapa dulu, buat memonitoring. Jadi ada yang namanya laporan gitulah yang kita kirim setiap hari ke perawat yang memonitoring kondisi kita setiap harinya gitu. Sebanyak ini banyak karena aku udah 3 minggu kan, jadi banyak kayak gitu. Udah sih paling itu aja ya kan. Isolasi mandiri ya itu tadi, kita tetap dikasih obat, kita tetap dimonitoring kondisi kita kayak gimana, bukan kayak dibiarin gitu aja, enggak, bukan kayak mentang-mentang kita isolasi mandiri terus kita dibiarin gitu aja gitu ya, enggak, tetap dimonitoring juga sama pihak rumah sakit kalau kondisi kita tuh kayak gimana gitu. Dan per 7 hari atau setiap 1 minggu sekali itu kita ada jadwal swab. Jadi setiap 1 minggu sekali itu kita swab. Nah kemudian hasilnya nanti kita lihat apakah masih positif atau udah negatif kayak gitu. Terus apalagi ya, udah sih paling kayak gitu aja. Tetap dapat obat, tetap terapi obat buat si virusnya, dapat antibiotik, dapat vitamin, tetap dimonitoring sama rumah sakit. Jadi bukan isolasi yang asal-asalan doang, atau maksudnya kayak kita ngurung diri doang, nggak kayak gitu sih. Kita tetap dimonitoring sama pihak rumah sakit karena
Ya itu penting ya gitu kan, takutnya tiba-tiba karena misalnya kita tiba-tiba misalnya oke lah kita nggak mengalami gejala gitu kan, tapi kan bisa jadi secara tiba-tiba kita ngerasa sesek gitu. Nah itu langsung aja kita lapor ke pihak rumah sakit yang memonitoring kita setiap harinya. Itu deh ya, mungkin segitu dulu yang bisa aku share ke kalian yang lagi isolasi mandiri. Tetap semangat, kalian pasti sembuh, aku pun pasti sembuh. Alhamdulillah minggu ini kayaknya aku terakhir isolasi mandiri. Aku udah bisa bekerja, beraktivitas lagi seperti biasanya, ketemu teman-teman, ketemu orang tua aku, ketemu pasangan aku bisa ngurus lagi semua yang perlu diurus sama aku. Jadi alhamdulillah aku udah sehat, dan aku pengen bikin konten yang lebih lagi daripada yang cuma sekedar aku ngomong di sini doang gitu ya. Semoga ini bermanfaat buat kalian yang masih penasaran kayak gimana isoman itu, dan masih dapat obat atau enggak ya kan isoman itu. Semoga bisa menjawab pertanyaan kalian semua. Semoga kalian suka sama kontennya. Jangan lupa like, komen, subscribe channel aku supaya channel aku makin berkembang. Makasih semuanya.